Mereka yang mengganti hukum Allah ini tidak menyadari bahwa tidak ada yang lebih bijaksana dan lebih menjamin kemaslahatan selain dari hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya Allah akan murka kepadanya dan akan menempatkan hamba tersebut di dalam neraka jahanam. Kabar gembira dan peringatan ini telah berulang kali disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-Nya yang mulia. Sebagaimana firman Allah taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-13 dan 14. Allah taala berfirman, "Tilka hududullah وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah al-fawzul azim, keberuntungan, kemenangan yang besar. Sebaliknya, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batasan-batasannya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksaan yang menghinakan. Kaum muslimin rahimakumullah. Sungguh ayat tersebut patut untuk kita renungi, kita hayati, sehingga dalam memutuskan segala hukum dan permasalahan, kita selalu mengembalikan kepada hukum Allah dan Rasul-Nya. Selalu memutuskan hukum dan menetapkan keputusan berdasarkan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kenyataannya banyak permasalahan dalam kehidupan kita sekarang yang tidak diputuskan berdasarkan syariat Allah atau berdasarkan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu penyimpangan yang besar dan kerugian yang besar bagi manusia ketika mereka mengganti hukum Allah yang maha benar, maha adil, maha sempurna dengan hukum-hukum yang diproduk atau dibuat oleh akal-akal manusia yang terbatas. Sungguh, perbuatan mereka ini seperti menukar mutiara-mutiara yang berkilauan dan berlian-berlian yang sangat mahal dengan batu-batu serta kerikil di jalanan. Tentu seorang yang berakal tidak akan menukar sesuatu yang istimewa, sesuatu yang utama dengan sesuatu yang lebih rendah dan lebih kecil. Kalau kita perhatikan dalam realitas kehidupan masyarakat kita, kita dapati beberapa hal-hal yang ditetapkan tidak berdasarkan hukum yang Allah Ta'ala turunkan. Padahal siapakah yang lebih sempurna, lebih baik hukumnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ. Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah Ta'ala? Kaum muslimin rahimakumullah. Kita lihat misalnya pembagian warisan terkadang dibagi sama rata antara laki-laki dan wanita. Karena dianggap hal ini lebih adil dan lebih berpihak kepada kesetaraan atau keadilan. Mereka yang mengganti hukum Allah ini tidak menyadari bahwa tidak ada yang lebih bijaksana dan lebih menjamin kemaslahatan selain dari hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping pembagian waris yang tidak sesuai dengan hukum Allah Ta'ala tidak akan mengundang keberkahan, tidak membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan para pelakunya pun diancam dengan siksaan api neraka. Kemudian kita lihat juga realita yang menyedihkan, yaitu pergaulan bebas, bahkan sampai pada hubungan di luar nikah. Para pelakunya melakukan hal itu dengan berdalih bahwa ini adalah kebebasan, bagian dari kebebasan, bagian dari hak asasi manusia.
Dalam hal ini mereka tidak mentaati Allah Ta'ala dan tidak mengembalikan permasalahan ini kepada hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin sebagian menganggap bahwa aturan-aturan Islam tidak lagi layak, tidak lagi sesuai untuk diterapkan pada zaman modern semacam ini. Ya. Yang lebih layak diterapkan pada zaman modern ini adalah hukum-hukum yang berdasarkan HAM atau hak asasi manusia. Nah, inilah manusia yang sudah keblinger sekarang ini. Mereka mendewa-dewakan manusia dan mengabaikan Allah, Rabb-nya manusia. Mereka agungkan HAM, hak asasi manusia, dan mereka abaikan hak-hak ilahi atau syariat ilahi. Kemudian juga tentang peredaran minuman keras, yang ini dalam syariat Islam dilarang dengan tegas. Dalam syariat Islam diharamkan seseorang itu memproduksi atau mengimpor atau menyimpan atau menjual atau mengangkut atau menuangkan, apalagi meneguk atau meminum minuman keras. Dalam syariat Islam, minuman keras harus dibersihkan dari masyarakat. Tidak boleh diproduksi, tidak boleh diimpor, tidak boleh dijual, tidak boleh diiklankan atau dipasarkan secara bebas ataupun bersyarat. Ya. Tidak boleh ada peredaran minuman keras sama sekali. Ini hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita lihat kenyataan di tengah-tengah masyarakat kita. Di negeri yang mayoritas penduduknya Muslim, peredaran minuman keras cukup bebas. Miras tidak hanya tersebar di kota-kota besar, tetapi juga sampai ke pelosok-pelosok desa. Akibatnya, tidak sedikit dari generasi muda yang rusak dan menjadi terpuruk dan merusak diri mereka dikarenakan minuman keras dan juga pergaulan bebas. Nah, hal-hal ini, ketika contoh ini, merupakan suatu bentuk dari penyimpangan dari syariat Allah Ta'ala. Atau tidak memutuskan permasalahan berdasarkan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Padahal, memutuskan setiap permasalahan sesuai dengan hukum yang Allah turunkan, ini merupakan kewajiban asasi setiap Muslim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-49, وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, agar mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki untuk menimpakan musibah atau bencana kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Demikian surah Al-Ma'idah ayat yang ke-49. Tentang ayat di atas, Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah berkata, firman Allah Ta'ala, وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, dan hendaklah kamu putuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, yakni, wahai Muhammad, putuskanlah di antara seluruh manusia dengan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu dalam kitab yang agung ini, dan dengan hukum para nabi sebelummu yang tidak dihapus dalam syariatmu. Pendengar yang budiman, dampak negatif dari memutuskan hukum dengan selain apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan adalah munculnya berbagai bencana dan musibah. Banjir melanda rutin setiap tahun di berbagai wilayah negeri kita. Gunung-gunung berapi meletus, memuntahkan lahar panas yang membakar hidup-hidup korbannya. Gempa bumi yang dahsyat susul menyusul. Tanah longsor yang kadang terjadi di malam hari pada saat masyarakat sedang tertidur lelap. Sungguh benar apa yang telah diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang silam. Beliau pernah bersabda yang maknanya, wahai kaum muhajirin, ada 5 perkara yang merupakan sebab bencana. Jika kalian ditimpa 5 perkara ini, maka aku berlindung kepada Allah Ta'ala agar kalian tidak menjumpainya. Yang pertama adalah, jika muncul perbuatan keji
pada suatu kaum, dan mereka melakukan perbuatan keji atau mesum tersebut secara terang-terangan, sehingga menyebar di tengah-tengah mereka, maka mereka akan ditimpa wabah penyakit taun dan penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa orang-orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, jika mereka mengurangi takaran dan timbangan, maka akan ditimpakan kepada mereka paceklik dan kesusahan hidup, serta kesewenang-wenangan para penguasa atas mereka. Yang ketiga, jika mereka menahan zakat harta mereka, maka hujan pun akan ditahan dari mereka. Seandainya bukan karena hewan ternak, niscaya tidak akan diturunkan hujan kepada mereka. Yang keempat, jika mereka melanggar perjanjian yang ditetapkan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, maka Allah akan menguasakan musuh-musuh dari luar kalangan mereka untuk menguasai mereka, lalu merampas sebagian yang di tangan mereka. Yang kelima, jika para pemimpin atau penguasa mereka tidak berhukum kepada kitabullah dan memilih yang terbaik dari apa yang diturunkan oleh Allah, maka Allah akan menjadikan kerusuhan dan kekacauan di antara mereka sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pendengar yang budiman, dari uraian di atas, marilah kita bersungguh-sungguh mengembalikan semua permasalahan kepada dua sumber wahyu yang tidak tercampuri oleh kekeliruan dan kesalahan, yaitu kitabullah dan hadis atau sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita memutuskan hukum berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, yang ini merupakan tuntutan akidah kita dan konsekuensi keimanan kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Yang di antara hikmah atau kemaslahatannya adalah untuk mencegah terjadinya berbagai bencana dan musibah yang susul-menyusul di negeri kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita dan kepada kaum muslimin agar segera kembali kepada hukum Allah Ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.